umat Islam yang lebih mendalam, yaitu orang yang tidak tuntas bersuci. Ini lebih spesifik dia. Jadi di sinilah pentingnya bab toharo. Nah, misalnya begini, tak tuntas itu. Tak beres bersuci, bukan tak tuntas, tak beres bersuci. Misalnya setelah buang air, dia tak beristinja atau tidak membersihkannya. Air tidak ada, bisa dengan tisu. Apa korelasinya antara orang yang tidak istinja atau tidak taharo dengan azab kubur? Kata para ulama begini. Sedikit menjelaskan apa yang sudah kita sampaikan di tahun kemarin, yaitu di Selasa yang lalu, tentang 3 kelompok manusia setelah meninggalkan dunia ini. Yang pertama, kelompok manusia yang muna'amah, yang senantiasa diberi nikmat. Bahkan nikmat yang diberikan Allah kepada mereka yang sudah mendahului itu dikatakan fayuqalu hadza maq'aduka. Dikatakan kepada orang tersebut, inilah tempatmu wahai hamba-hamba Allah, hatta yab'atsaqallahu mim maqamika, sampai Allah bangkitkan engkau dari tempatmu ini. Maksudnya tempat ini adalah kehidupan di alam barzakh. Maka kepada mereka dibukakan dan ditampakkan isi surga kepadanya. Selama itulah orang tersebut mendapatkan kenikmatan di alam barzakh sana. Adapun kelompok yang kedua, yaitu mereka yang tidak beriman, maka mendapatkan sebaliknya, mendapatkan janji Allah berupa ancaman-ancaman. Karena di dunia ini aturan kalau ditegakkan mendapatkan bagian, kalau dilanggar mendapatkan hukuman. Di dunia saja berlaku seperti itu. Seorang yang bekerja di suatu perusahaan, apabila dia bekerja dengan baik, maka akan mendapatkan banyak bonus. Sebaliknya, apabila banyak melanggar, terlambat dan seterusnya, maka mendapatkan SP 1, 2 dan mungkin sampai dikeluarkan. Ilustrasinya begitu. Nah, ini kelompok yang kedua, mereka yang tidak beriman kepada Allah, atau yang kita sebutkan orang-orang munafik secara keimanan. Maka kemarin kita bagi munafik itu kepada 2. Munafik i'tiqadi, munafik secara keimanan. Itulah yang Allah samakan dalam Al-Quran. Wa'adal dijanjikan kepada orang kafir, wal munafikun. Munafik bukan munafik orang beriman, bukan orang Islam, tapi munafik secara keimanan. Apa maksudnya? Dia menampakkan secara zahir seperti orang Islam, tapi hakikatnya bukan Islam. Mungkin dia pakai peci hitam, pakai sorban juga, mungkin dia melantik ini dan itu, mungkin ini contoh saja. Nah, ini sebenarnya menampakkan zahirnya saja, tapi hakikatnya tidak. Nah, yang seperti ini masuk kategori orang-orang yang tidak beriman. Adapun yang ketiga, itu kebanyakan daripada kaum muslimin, yaitu terkadang ditempatkan di tempat yang diberi nikmat karena ada pahala, dan terkadang ditempatkan di tempat yang mendapatkan kesulitan, mendapatkan azab karena melakukan dosa. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang berada di tempat yang diberikan nikmat ini, maka tentu itu semua keinginan kita. Tapi tentu dalam kehidupan terkadang kita silaf, salah, dan mungkin banyak dosa yang kita buat, maka kita pun berusaha untuk menghindari itu. Kalau saya gambarkan begini, ketika kita berada di jalan lalu lintas, di situ ada aturan, ada jalan itu yang hanya boleh satu arah, ada jalan yang mesti ada lampu merahnya, jalan mesti harus begini. Maka aturan-aturan itu apabila
diikuti, dipatuhi, maka akan selamat. Maka kita pada pagi ini menghindari kesalahan-kesalahan jalan lalu lintas di dunia agar kita selamat, agar kita tidak kena tilang. Nah, aturan-aturan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, apabila orang tersebut menghindari ancaman ini, maka dia akan selamat. Maka ancaman-ancaman itu kita sebut dengan azab-azab kubur. Nah, dihindari itu maka dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan catatkan poin-poinnya. Silakan nanti Bapak Ibu bagi yang menulis, silakan tulis poinnya untuk introspeksi diri kita. Alhamdulillah, pasal ini saya selamat. Pasal ini saya selamat. Pasal ini saya selamat. Kalau pasal-pasal itu kita selamat, maka otomatis janji-janji Allah yang seperti yang sudah kita sebutkan sebelum ini, orang tersebut yuwassa'u lahu qabruhu sab'una zira'an, kuburnya itu meluas sejauh 70 hasta. Kemudian diganti oleh Allah rumah yang dia tinggalkan di jalan cemara itu dengan rumah yang baru. Kan begitu kemarin hadisnya kan? Wa abdil hudaran khairan min darihi, yang di jalan Ronggoworsitu itu ditinggalkannya, tapi Allah ganti yang lebih besar daripada itu. Daran khairan min darihi, keluarga anak cucu yang ditinggalkannya, ahlan khairan min ahli, diganti dengan keluarga yang baru di sana. Wa zawjan khairan min zawjihi, kawan yang ditinggalkan bersama-sama yang hidup di dunia ini diganti pula oleh Allah dengan kawan-kawan yang baru. Nah, ini yang akan kita tuju. Tapi tentu dalam kehidupan ini banyak halangan dan rintangan. Sebab dunia disebut dengan darul fitnah, ujian. Banyak sekali ujian. Maka kita berusaha untuk menghindari pasal-pasal ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pasal yang pertama atau sebab pertama seseorang diazab dalam kuburnya adalah kekafiran. Orang yang tidak beriman. Nah, ini jelas kita tidak masuk dalam kategori itu. Orang-orang yang tidak beriman. Tapi perlu kita sampaikan, apakah orang-orang yang tidak beriman itu akan mendapatkan azab meskipun banyak membantu masjid dan pesantren, misalnya begitu. Karena hari ini banyak yang mengatakan masuk surga itu yang penting amal. Apapun agamanya itu yang penting dia beramal. Karena wa amilus solihat, beramal soleh. Apakah bisa demikian? Tidak, karena ada passwordnya, ada kata kuncinya. Contoh begini Bapak Ibu, kalau ada orang tak lulus di fakultas kedokteran disebabkan, mohon maaf, tak mampu secara akalnya, tak mampu dia mengikuti ujian, apakah kita bisa katakan kampus ini kampus yang ekstrim, kampus yang menolak orang belajar? Bisa kita katakan demikian? Tidak, karena ada standar-standar yang sudah dibuat di situ. Kalau tidak memenuhi standar itu, maka jangan salahkan pihak kampusnya, jangan salahkan instansinya, tetapi yang disalahkan ketidakcakapan orang itu dalam memenuhi syarat-syarat tersebut. Maka Allah sudah buatkan syarat-syarat agar mendapatkan nikmat-nikmat yang sudah dia janjikan itu. Yang pertama, hindari kekafiran, tidak beriman. Maka insya Allah poin pertama ini kita selamat insya Allah. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma khtim lana wa ajalana bihusnil khatimah, istiqamah di jalan agama ini. Dalilnya yaitu Quran surat yang ke-40, Quran surat Ghafir surat ke-40 ayat 45 dan 46. Ayat ini menceritakan tentang Fir'aun. Nah, Fir'aun itu meskipun Bapak Ibu, Fir'aun itu hari ini di Mesir, di Tahrir Square, di dalam kaca di lantai 2, meskipun dia terbaring di situ, Fir'aun itu di alam barzakh sana mendapatkan azab. Karena azab itu bukan perkara zahir, perkara gaib. Ya, gaib yang tidak bisa ditembus oleh akal manusia. Maka perkara gaib mesti kembalikan kepada dalil. Mana dalilnya?
Quran surat Ghafir ayat 45-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Ayat ke-45 nya berbunyi, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab. Fir'aun dan ahli keluarganya, al artinya keluarga, ali Imran, keluarga Imran, ali Ibrahim, keluarga Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim, ali Fir'aun, dan keluarga-keluarga Fir'aun kecuali Asia binti Muzahim. Maka Fir'aun dan ahli keluarganya yang tidak beriman, haqa, diliputi oleh panasnya api kubur. An-naru, dan ditampakkan, yu'radu, ditampakkan kepada Fir'aun itu di alam barzakh sana, panasnya api neraka, alaiha ghuduwan wa ashiyya, pagi dan petang. Pagi dan petang, kata para ulama, bukan bermakna di sana ada jam 6 subuh, ada jam 6 sore, ada siang, matahari terbit. Tidak begitu. Ini kiasan bahwasanya pagi dan petang itu maknanya sepanjang masa. Karena dalam ayat ataupun hadis tentang alam barzakh ini, Bapak Ibu, banyak kiasan. Contohnya, apabila orang itu meninggalkan kuburan 7 langkah misalnya, maka datanglah malaikat Munkar Nakir. Ini bukan seperti itu maknanya. Karena kalau seperti itu maknanya, bagaimana dengan orang kuburnya tidak ditinggalkan? Bagaimana orang yang tidak punya kubur? Bagaimana orang yang meninggalnya dengan cara dibakar? Nah, kan itu tak perlu meninggalkan 7 langkah. Jadi maksudnya tak butuh waktu lama setelah meninggal, maka akan diberlakukan pasal atau aturan-aturan alam barzakh. Ini yang dimaksudnya. Maka dalam ayat ini, pagi dan petang, bahwasanya bagi Fir'aun dan ahli keluarganya serta tentara-tentaranya mendapatkan azab sepanjang masa, hatta sampai taqumus saa'ah, sampai datang hari kiamat. Karena dahulu ada wisatawan kita yang ke Mesir, kemudian minta ke salah seorang mahasiswa untuk diajak berkunjung ke markas Fir'aun. Jadi berkunjung ke kantor Fir'aun. Fir'aun itu lantai 2 kantornya. Jadi kalau pergi ke sana, Fir'aun sudah nunggu tuh Pak, tapi terbaring di sana. Jadi dia mau tengok bagaimana keadaan Fir'aun di sana. Setelah dia sampai ke sana, kayaknya Fir'aun ini gak diazab. Karena gak ada, kalau azab kubur kan disebutkan kuburnya itu menyempit, dihimpit. Ini gak dikubur, di dalam peti kaca, kemudian dijaga lagi oleh sapam. Maka dijelaskanlah bahwasanya apa yang berlaku bagi orang-orang yang sudah meninggal tidak lagi ada hubungan dengan kehidupan dunia. Baik itu orang yang mendapatkan kenikmatan berupa fasilitas yang sudah kita sebutkan sebelum ini, ataupun seperti kondisi Fir'aun ini. Maka Fir'aun dan orang-orang yang semacam Fir'aun, karena kalau Fir'aun saja, kata para ulama, banyak orang yang semacamnya yang datang setelah itu. Makanya Fir'aun ini kan dijelaskan di Quran surat yang ke-10, surat Yunus ayat yang ke-90, 91 dan 92. Allah katakan, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa atba'ahu fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahul gharaq. Ujung ayat itu menyebutkan begini, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, maksudnya jasadmu wahai Fir'aun, agar menjadi pelajaran bagi orang yang datang kemudian. Karena ketika itu Bapak Ibu, yang ikut tenggelam bersama Fir'aun itu banyak sekali. Dan yang dimumikan juga jumlahnya banyak. Tetapi kenapa hanya jasad Fir'aun saja yang bertahan? Diteliti oleh seorang profesor dari Prancis, Profesor Maurice namanya. Diteliti, bingung sampai di sana. Semestinya setiap jasad yang dimumikan
mampu bertahan seperti jasadnya Ramses II ini. 4.000 tahun sebelum Masehi tambah 2.000 tahun setelah Masehi, berarti 6.000 tahun lebih. Lalu mengapa hanya jasad Fir'aun saja yang utuh? Akal manusia tak sampai ke sana. Akhirnya dia mulai pun bertanya kepada para ulama di Timur Tengah, diberilah jawaban Quran surat Yunus ayat yang ke-92-nya. Kami selamatkan badanmu pada hari ini agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Akhirnya Bapak mengurus ini masuk Islam karena melihat, menyaksikan betapa hebatnya Al-Quran. Informasinya tak pernah berbohong. Itu ternyata Bapak Ibu hebatnya kitab suci Al-Quran kita ini. Lalu kemudian dikatakan lagi kepada Fir'aun, nanti di akhirat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkanlah Fir'aun ini ke dalam azab yang pedih. Ini kisah tentang Fir'aun dan sejenisnya. InsyaAllah poin pertama ini kita selamat. Poin yang kedua yaitu kesyirikan. Nah, syirik yang dimaksud di sini adalah menyembah selain kepada Allah. Ada kafir musyrik. Sudah kafir musyrik, menyembah selain pada Allah. Ada orang yang musyrik. Musyrik artinya menyembah selain kepada Allah. Itu istilah musyrik. Maka orang yang musyrik ini, apabila dia meninggal lalu kemudian tidak bertobat, maka berdasarkan ayat Al-Quran, orang itu tidak mendapatkan ampunan. Dengan catatan, ini ada catatannya, kalau dia sudah mengetahui, kalau tidak, maka tidak ada hukum. Ilmu akidah itu begitu, hukum itu berlaku bagi orang yang tahu. Contohnya ada orang yang tinggal di pedalaman, dia tak tahu menyembah sesuatu itu, menyembah selain Allah itu salah, karena ilmu pengetahuan tak ada. Lalu kemudian mereka menyembah itu sepanjang hidupnya, meninggal. Maka orang semacam ini, kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu penghuni surga. Penghuni surga ini, Pak. Jadi orang seperti itu pun karena dia tak tahu, termasuk penghuni surga. Itu ada di dalam bab kitab akidah, judulnya Ahlul Fatrah. Orang-orang yang meninggal di antara dua nabi di mana dakwah tidak sampai. Kalau dakwah sampai itu lain cerita, karena sudah tahu. Ini yang kita ceritakan yang tidak tahu. Yang tidak tahu selamat. Kalau yang sudah tahu kemudian tidak bertobat, maka kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat yang keempat ayat 48. Surat yang keempat ayat 48 surah An-Nisa. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik dan mengampuni dosa selain itu. Ini maksudnya nanti di akhirat. Maksudnya begini, kalau ada orang di dunia jahat, banyak dosa, tapi tak syirik dia, maka orang ini setelah dosanya itu dibersihkan, mereka akan dimasukkan ke surga. Makanya ada hadis, ada orang nanti yang terakhir kali masuk surga itu sudah hitam semua badannya ini, hitam legam. Yang tak hitam hanya di bagian min athari sujud, bagian sini saja yang enggak hitam. Karena ya masih ada dia solat sekali setahun, masih ada, masih sujud dia. Maka itu ternyata memberi bekas kepada orang tersebut, sehingga ketika Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada orang atau umatnya yang masuk neraka ini, dicarilah tanda tersebut. Tanda itu bukan di dunia, Bapak Ibu. Ini kalau orang kadang silap, berarti Ustaz orang yang paling hitam jidatnya itulah nanti yang itu tanda dunia. Kalau Bapak Ibu yang sering solat yang tak hitam jidatnya, nanti macam mana pula kan? Atau habis ini supaya hitam dihantuknya ke dinding dong, digesek-gesekkannya. Jadi tanda itu bukan tanda zahir, tetapi tanda di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkannya nanti ketika orang tersebut sudah sampai di alam lain, alam kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Maka itu sajalah yang menjadi tanda bagi orang tersebut, dicari oleh
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya nanti kita akan sampai bab syafaat. Syafaat ini banyak Bapak Ibu. Bukan hanya syafaat Nabi. Syafaat kawan sesama dia di dunia dulu. Ada satu hadis yang masyhur sekali riwayat Abu Daud. Ada kawan yang dulu di dunia akrab sekali. Dulu sama-sama berangkat haji. Sama-sama berangkat, sama-sama berbuka puasa. Sama-sama solat di dunia. Jadi ketika mereka berpisah di dunia, ternyata yang satu ini banyak melakukan kesalahan, akhirnya mesti dihisap dulu, dibersihkan dulu neraka. Ketika kawan itu yang di surga, dia tanya, mana kawan saya itu ya Allah? Innahum yusalluna ma'ana. Dulu bapak itu, ibu itu selalu solat bersama kami. Jadi tampak wajahnya Pak. Memang nampak dia sering duduk di tiang katanya. Mana dia? Sering duduk di dinding, tersandar. Nampak sama kami. Tapi di sini kok enggak ada. Sebut lagi. Innahum yasumuna ma'ana. Dulu di dunia kami sama-sama berpuasa. Betul kami buka bersama. Kami ini alumni, saya tak tahu pula. Alumni Semansa 1. Ada alumni Semansa. Ada, sama-sama buka puasa dulu. Nampaklah wajah tapi tak nampak di surga ini. Yang ketiga disebutkan innahum yahujuna ma'ana. Ya Allah, mereka itu dulu sama-sama ikut haji bersama kami. Kepala kloter kami itu bapak itu. Kami berangkat tahun 2008. Siapa 2008 ini? Ini contoh saja. Jadi itu pun ketika kawan yang tidak dia lihat di akhirat nanti, maka itu pun dicari oleh kawannya ini. Maka betapa hebatnya agama Islam sampai ke akhirat pun al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din illal muttaqun, al-adu ilal muttaqun. Orang itu akan berselisih sampai ke akhirat kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka kita hindarilah yang pertama ini, insya Allah kita pun selamat. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita yang sudah solat, tak mungkin lagi pergi ke Kampar Kiri Hulu, ke Gema. Ada gua di situ, tempat orang bersemedih dulu. Zaman dulu di situ. Jadi katanya kalau menuntut ilmu kebal, situ bersemedih Pak. Zaman dulu ya, sekarang sudah enggak ada lagi. Karena ilmu-ilmu yang seperti itu sudah mulai hilang. Atau mungkin dari rohul dia. Dari rohul kan dulu pakai ilmunya kan. Jadi tunjuknya kelapa tuh jatuh katanya. Betul Pak, mana orang rohul? Ada Pak begitu? Betul yang dulu ya. Nah, karena kalau sudah seperti itu sudah pasti meminta bantuan jin. Bapak Ibu tengok surat jin. Surat jin itu ayat yang kelima, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin. Ada memang dari kalangan manusia itu yang mengambil perlindungan dari jin. Maka tak boleh kita berkawan dengan jin, karena jin itu enggak kelihatan. Kalau dengan John boleh. Ada Bapak John di sini, Bapak. Karena nampak dia, dengan jin jangan. Karena sudah pasti enggak kelihatan. Yang zahir-zahir aja Pak. Masih banyak kawan lagi di dunia nih. Nah, jadi syirik itu begitu kategorinya. Ini umumnya kita sebutkan. Nah, yang dimaksudkan oleh para ulama ini adalah syirik, bukan syirik asghar ya, bukan syirik kecil. Syirik itu terbagi dua, syirik akbar, syirik asghar. Syirik asghar itu orang riya, enggak masuk kategori ini. Cuma kalau riya itu menggugurkan pahala amalan. Nah, tidak dimasukkan ke neraka kekal seperti syirik yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang dulu itu mantra-mantranya banyak. Ya, ini yang membuat mereka itu yang melakukan perbuatan syirik. Jadi dulu ada cerita di kampung kami itu di Kampar Kiri, karena Kampar Kiri itu pakai juga tuh Bapak Ibu. Zaman dulu ya. Karena teknologi belum berkembang. Jadi kalau dia suka, waktu bujang-bujang lah contohnya. Kalau dia suka dengan perempuan, kemudian cintanya ditolak, maka dibacanya mantra. Tertitik tawar di langit, tertitik tawar di bumi, aku menawar jadi api, aku menawar jadi racun ke dalam batang tubuh sebelum berkat kalimat la ilaha illallah. Kata dia hembus.
Ini jangan dihafal ini contoh saja. Apalagi yang muda-muda. Bang Haris, mana Bang Haris? Bang Haris belum menikah ya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi sekarang kalau saya tengok, kalau saya pulang kampung itu sudah tidak lagi seperti yang dulu. Kalau dulu ngeri Bapak Ibu. Kalau ada orang yang demam, maka datanglah dukun itu. Diambilnya jeruk purut, kemudian diambil baskom hitam, dia pakai baju hitam, serba hitam, lalu kemudian kasih air. Setelah itu dititis dipotong. Jadi kalau jeruk itu tenggelam, berarti dia begini dulu. Di mana tempat-tempat yang angker? Biasanya kan di kampung-kampung begitu. Dekat kuburan disebutnya angker. Angker bukan besi angker, ngeri gitu. Jadi kalau lewat situ, coba kita terawang dulu tempat yang di persimpangan rumah Pak Ahmad contohnya situ. Situ. Karena banyak orang kecelakaan. Di situ pasti ada jin, kata mereka begitu. Diterawanglah, diambil jeruk tadi. Kerisnya khusus tuh. Jadi dimandikan di hari malam Jumat. Dia aja nggak mandi, keris dimandikan. Habis itu kalau tenggelam, berarti benar. Oh, berarti jin yang di sana lah yang menjaga. Tapi sekarang sudah mulai hilang. 5 tahun terakhir masih ada Bapak Ibu. Jadi dia dukun juga. Jadi jangan pergi ke sungai jam 5 kata dia. Kenapa? Saya tengok tadi tuyul berjejer duduk tepi sungai itu kata dia. Memang hebat sekali. Tapi bagi orang yang logikanya itu kuat, dia nggak percayanya begitu. Karena bagi dia demam atau tidak demam itu tergantung cuaca. Kalau cuaca itu panas, kemudian dia tiba-tiba langsung mandi, otomatis suhu tubuhnya akan berpengaruh. Itu yang membuat demam. Ini orang yang logikanya tajam. Dan sehingga sebagian apa yang disampaikan oleh para dukun ini, dia pun tidak mempercayainya lagi. Nah, ini yang disebut dengan orang yang menjadikan khadamnya, pembantunya dari kalangan jin. Apa yang terjadi? Fazaduhum rohaqa. Maka jin itu akan membuat dia semakin sesat, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau cerita tentang jin, ada pakarnya di Pekanbaru ini yang sering menyampaikannya. Ustadz Dr. John Pamil. Itu khusus bahas jin. Jadi lebih ngeri pada saya, Pak. Saya bahas yang masih alam barzah, dia jin dibahasnya. Saya tengok pelayannya mengeri. Alam gaib, masih gaib tapi jin. Payah nyarinya, kalau John nampak deh, kalau jin tidak. Nah, ini yang kita hindarkan, syirik. Tapi kalau dia bertobat macam mana Ustaz? Ya kalau sudah bertobat selesai semuanya. Kalau dia tidak tahu, maka tidak terhitung sebagai perbuatan dosa. Baik. Yang berikutnya, atau boleh kita bacakan satu hadis tentang ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita ambil sebagian pangkalnya. Qala, Nabi bertanya, "May ya'rifu ashabah hadhil akbur?" Kata Rasulullah, siapa yang tahu siapa penghuni kubur ini? Siapa dulu yang dimakamkan di sini? Faqala rajulun, seorang laki-laki berkata, "Ana, ya Rasulullah, saya tahu." Famata mata, kapan orang-orang ini meninggal? Haula'i matu fil isyraq, mereka itu meninggal dahulu itu dalam kesyirikan. Karena Nabi sudah sampai kepada mereka. Ajaran-ajaran Rasul sudah sampai kepada mereka dan menentang serta tidak beriman. Inilah yang dimaksud dengan perbuatan syirik tadi. Syirik al-akbar, syirik besar. Oke, baik. Hadisnya banyak, kita tak perlu membacakan banyak lagi. Yang ketiga, kemunafikan. Munafik di sini dimaksudkan ada dua memang. Munafik yang pertama tadi, munafik secara keimanan, itu masuk kategori kafir. Yang kedua, munafik secara amalan, perbuatan. Itu menyebabkan orang bisa diazab di dalam kuburnya dengan catatan. Ini mesti ada catatannya. Kalau tidak bertaubat. Semuanya kuncinya itu. Kita sebutkan tadi, dia kafir tapi dia beriman, selesai. Bebas dia. Syirik, habis itu bertobat, terbebas. Munafik, kalau munafik amali itu banyak menimpa orang-orang Islam.
Rasulullah menyampaikan, ayatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara dusta. Kalau berjanji dusta. Kalau apa lagi? Masih dusta ini. Kalau buat program, ini contoh lah ni. Buat program, programnya bohong. Ini contoh. Idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara dusta. Wa idza tu'mina khana. Kalau diberi amanah dia khianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Nah, janji seperti apa Ustaz? Terkadang kan kita sering juga berjanji. Ya. Apakah janji kita berjanji betul nanti saya akan datang ke acaramu itu, acara akikahan anaknya, tapi enggak datang dia. Itu termasuk tidak? Ya, itu tidak termasuk karena ada sikon dan kondisi yang memungkinkan dia tidak pergi. Tapi dia sudah janji sebelumnya, insya Allah nanti kita akan janji. Nah, misalnya kita insya Allah nanti Pak Ustadz kita akan makan durian di sini. Misalnya begitu contohnya. Tapi enggak jadi. Karena mungkin ini dan itu penyebabnya. Mungkin karena dia hujan, mungkin karena ada kebijakan lain dan seterusnya, ada kesibukan sehingga tidak jadi dilakukan. Maka kata para ulama, hal yang seperti itu karena ya dengan kondisi yang jelas sekali, orang tersebut juga tidak termasuk kategori orang yang mengingkari janji itu. Maka ayat hadis tadi lebih arahnya kepada seorang pemimpin. Ini ada ulama yang mengatakan demikian, lebih arahnya kepada seorang pemimpin. Karena tadi kan berbicara dusta, beri amanah, diberi amanah ini siapa? Pemimpin. Diberi amanah kemudian khianat. Kemudian berjanji, saya janji nanti saya 10 tahun ke depan saya akan sejahterakan, saya akan turunkan kemiskinan. Memang turunkan anak cucunya ke bawah. Saya turunkan kemiskinan kata dia. Turun dia Pak, dari ayahnya ke anaknya, anak ke cucunya. Jadi ayat hadis itu lebih kepada mengarahkan kepada seorang pemimpin. Maka kata Rasulullah SAW, dulu di kota Mekah, di kota Madinah Al-Munawwarah, Quran surat yang ke-9 ayat 101. Surat At-Taubah ayat 101. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafikun. Ada di antara kalian ini orang-orang Arab, mereka para munafik. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Ada di antara penduduk Madinah ini semakin besar kemunafikannya. La ta'lamuhum, kalian tak tahu. Di sisi Nabi itu ada lebih kurang 70 orang munafiknya. Munafik yang selalu mengintai dan melemahkan posisi orang-orang Islam. La ta'lamuhum, kata Allah, kalian tak tahu siapa mereka. Nahnu na'lamuhum, kami yang tahu. Karena memang sulit untuk mendeteksi orang-orang munafik ini. Sanu'adzibuhum marrataini thumma yaruddu ila azabin azim. Kami akan azab mereka itu 2 kali di dunia dan di alam barzah. Nanti di akhirat kami akan azab kembali. Ini orang-orang munafik kota Madinah Al-Munawwarah yang berpura-pura masuk Islam. Ini makna yang pertama. Pura-pura masuk Islam, ingin melemahkan kekuatan umat Islam. Yang kedua, di zaman Nabi itu memang jarang sekali para sahabat itu munafik. Yang kedua maknanya menjelaskan di masa yang akan datang, berarti masa setelah Rasulullah SAW akan banyak orang-orang di sekitar kalian. Karena hadis ayat itu kan enggak mungkin untuk di situ saja Bapak Ibu. Memang konteksnya untuk Nabi. Tapi di sekitar kalian nanti juga akan banyak orang-orang seperti itu. Maradun 'alan nifaq, mereka semakin dalam kemunafikannya terhadap kalian orang-orang yang beriman. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat berkaitan dengan umat Islam yang lebih mendalam.
yaitu orang yang tidak tuntas bersuci. Ini lebih spesifik dia. Jadi di sinilah pentingnya bab toharo. Nah, misalnya begini, tak tuntas itu. Tak beres bersuci, bukan tak tuntas, tak beres bersuci. Misalnya setelah buang air, dia tak beristinja atau tidak membersihkannya. Air tidak ada, bisa dengan tisu. Apa korelasinya antara orang yang tidak istinja atau tidak taharo dengan azab kubur? Kata para ulama begini. Karena dia tidak bersihkan tadi, habis buang air kecil, maka menempellah di pakaiannya. Kemudian dibawanya solat. Otomatis solatnya tidak sah. Kalau solat tidak sah, berarti sudah melanggar aturan. Kalau melanggar aturan, mendapatkan balasan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak membersihkan ini betul-betul tidak dibersihkannya. Air ada di situ, kemudian mungkin air tidak ada tapi tisu ada di situ, memang disepelekan, bahkan dianggap remeh perkara toharo ini. Maka itu termasuk meremehkan ajaran daripada ajaran Islam. Kalau kami yang, mohon maaf, kalau kami yang kena penyakit khusus ni macam mana Ustaz? Karena terkadang penyakit orang tua tak tahan. Maka bagaimana caranya? Ya, ketika dia ruku, maka meneteslah. Atau mungkin ketika dia sujud, menetes. Kalau seperti itu, masuk kategori atau tidak? Nah, ini masuk bab fikih ni Bapak Ibu. Detailnya nanti silakan Bapak Ibu tanyakan ke Dr. Mawardi. Nah, saya akan jelaskan secara umum saja. Orang yang seperti itu maka boleh dia memakai pempes atau apa, karena itu masuk kategori darurat. Karena memang bukan keinginan dia. Dulu Ali bin Abi Thalib itu ada satu penyakit yang menimpa beliau. Mohon maaf saya sebutkan bahasanya. Mazinya selalu keluar. Kalau sudah dingin sedikit keluar. Maka ketika hal itu terjadi, beliau langsung wuduk lagi, bersihkan, wuduk lagi. Sekiranya ada orang tua kami yang mengalami penyakit itu, maka tak apa-apa, ketika akan terasa pergi ke kamar mandi, habis itu balik lagi. Untuk mengamankan solat saja. Kalau setelah itu kan tak ada masalah. Dalam pengajian ini enggak mesti kita berwudu, dalam berzikir kita enggak mesti berwudu, enggak mesti. Kalau lebih bagus berwudu, kalau tidak mampu tak ada masalah. Tapi kalau solat, maka syaratnya adalah berwudu. La yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Yang wajib itu tak sempurna, yaitu solat, kecuali wudu itu sah. Sesuatu yang wajib itu tidak sempurna kecuali disempurnakan oleh yang wajib, yaitu ambil wudu. Baik. Ini yang keempat. Yang kelima, namimah. Orang yang melakukan adu domba. Ini yang banyak. Lakukan adu domba. Syirik sudah tinggal. Kafiran sudah tinggal. Kemunafikan tidak dibuat. Toharo sudah tuntas. Kemudian adu domba. Adu domba ini kalau dilakukan kemudian tidak bertobat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azabul qabri salasu aslasin. Azab kubur itu ada 3. Ghibah, namimah, dan baul. Ghibah menyebut keburukan orang lain. Kalau selama ini sudah terlakukan macam mana Ustaz? Istighfar. Kalau dengan orangnya itu, maka selesaikan secara manusiawi. Hubungan dengan Allah selesai dengan bertaubat, taubatan nasuha. Hubungan dengan manusia mesti selesaikan secara manusiawi. Nah, ghibah. Kemudian namimah. Namimah itu mengadu domba. Kemudian baul, orang yang tidak tuntas bersuci tadi. Ghibah ini apa kategorinya Ustaz? Menyebut kebaikan orang ghibah tidak? Tentu tidak. Kalau menyebut keburukan orang, nah Fir'aun itu kita sebut keburukannya. Itu ghibah tidak? Tidak.
Ghibah menyebut keburukan untuk menjatuhkan orang, untuk merendahkan orang. Tapi kalau kita sampaikan, misalnya nih ke anak kita, kawan kita, jangan sampai kau seperti itu nak, jangan sampai kau menjadi orang seperti itu, begini-begini. Diambil pelajaran untuk kehidupan dia, bukan untuk menyebarkan aib orang. Ini yang banyak akan terjadi sebelum tanggal 14. Ini banyak terjadi Bapak Ibu. Nah, 14 Februari inilah yang paling banyak terjadi. Saya khawatir inilah yang menyebabkan sebagian orang Islam itu nanti yang mendapatkan azab dalam kuburnya. Jadi bagaimana sebenarnya solusinya, Ustaz? Ya, solusi enggak perlu menjelekkan orang, enggak perlu menyebut keburukan orang. Apalagi masalah sekarang ini, kalau bahasa orang-orang yang caleg itu, sampainya saya program kita, udah nanti siapa yang memilih, maka kita pun akan lega ketika keputusan itu menjadi keputusan masyarakat Indonesia. Karena kalau menjelekkan itu, apalagi sampai menceritakan keburukan-keburukan, khawatirnya orang itu tidak ikhlas, lalu kemudian kita bawalah mati apa yang sudah kita lakukan itu. Jadi kalau sudah terlakukan selama ini, ya istighfar, minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan itu. Ada satu kisah Bapak Ibu, sebagai penutup. Orang itu masih hidup, dulu pernah menjadi orang penting di zaman Pak Soeharto, namanya Pak Harmoko. Jadi ibu ini di zaman itu luar biasa, semua perkara buruk itu disebutkannya, dicacinya ini itunya, sampailah suatu ketika mungkin tahun 2008 atau 2000 berapa, ketemulah ibu ini dengan bapak tadi di Masjid Al-Aqsa. Karena sewaktu itu masih bisa pergi. Sampai di situ bilang, Pak, saya mohon maaf Pak, selama ini saya begini. Rupanya bapak ini, kata dia, semua keburukan orang kepada saya sudah saya maafkan. Kita berharap juga seperti itu Bapak Ibu. Apa yang sudah kita lakukan ini tanpa sengaja dulu, mungkin karena keawaman kita, karena mungkin emosi dan seterusnya, mudah-mudahan orang itu memaafkan kita dan kita pun memaafkan orang lain. Maka inilah waktu itu saya diskusi dengan Pak Ilyas. Saya kalau sebelum tidur itu, Ustaz, saya maafkan dulu kesalahan orang, kesalahan kawan saya ini, kesalahan kawan saya ini, supaya saya tenang kalau nanti Allah panggil malam ini. Pernah saya dengar begitu dulu. Jadi memang begitulah ajaran tasawuf itu, memaafkan segala kesalahan orang sebelum kita meninggalkan, sebelum kita tidur. Nah, kita usahakan seperti itu. Mudah-mudahan kita pun terhindar dari 6 pasal tadi, kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, kemudian toharo yang tidak beres, yang kemudian namimah, dan satu lagi ghibah. Mudah-mudahan kita hindari yang 6 ini, maka insya Allah fasilitas yang Allah siapkan itu kita peroleh nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. 6 yang sudah kita jelaskan, tinggal 6 lagi. Jadi ada 12 dalam buku kita ini. Untuk mendapatkan kenikmatan alam kubur, kita hindarkanlah yang 12 berdasarkan dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Bapak Ibu tenang saja, karena nanti di bagian akhir ada kita berikan amalan. Manusia ini pasti melakukan salah Bapak Ibu. Al-insan mahalal khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Pasti itu. Maka di bagian akhir pembahasan kita dalam buku ini ada amalan-amalan yang menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Apa amalan itu? Tunggu episode selanjutnya. Insya-Allah taala. Baik, ada yang bertanya silakan. Alhamdulillah, pas. Berarti paham semua. Ya, saya heran nih Bapak Ibu, paham atau tak ngerti? Paham insyaallah. Karena pembahasan kita ringan kan, poin-poin aja insyaallah. Paham insyaallah. Nah, dan saya yakin kita semua sudah menuju ke arah itu. Sudah menuju untuk menghilangkan, meninggalkan
hal-hal yang dapat membahayakan dan menyulitkan kita setelah kehidupan di dunia ini, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doa untuk kebaikan kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata min hazihil jamaah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.